Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalzah Putri Syafira dari tingkat 3B, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah ujian akhir semester kewirausahaan. Yang saya akan presentasikan adalah bisnis makanan olahan pisang. Nah, di dalam bisnis ini saya menamainya adalah Shop at Banana by Caca. Dengan saya sendiri, Zalzah Putri Syafira dengan NIM P21130221055. Nah, penjelasan yang akan saya isi untuk presentasi kali ini adalah daftar isi. Yang pertama itu adalah ide bisnis, latar belakang, target pasar, modal, target penjualan, pemasaran, dan penutup. Oke, untuk ide bisnis pertama kali ini, menurut saya pada saat ini kan banyak orang yang serba ingin praktis ya dalam makanan. Maka dari itu saya akan membuat keripik pisang ini dengan pembuatan yang berbeda agar orang yang menyukai makanan ini tidak merasa bosan karena banyaknya kalangan masyarakat yang menyukai cemilan ini. Maka saya akan berusaha memberikan kualitas dan mutu yang baik dengan harga yang relatif murah bagi semua kalangan masyarakat dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari itu coklat, matcha, tiramisu, strawberry, dan saus dengan berbagai pilihan rasa. Dan dikemas dengan plastik ukuran 14x23. Nah, dan latar belakangnya ini karena pisang ini merupakan bahan utama dalam pembuatan olahan pisang ini, maka saya akan memilih kualitas dan mutu pisang yang baik. Dalam pembuatannya pun mudah dan sederhana sehingga tidak mengurangi kualitas dan mutu produk. Selain itu juga saya akan melakukan pengemasan pada keripik pisang yang sudah diproduksi dengan kemasan yang sederhana, tetapi tidak mengurangi nilai dan rasa dari keripik pisang ini. Keripik pisang ini juga dapat menjadi salah satu alternatif makanan ringan yang praktis dan hemat tentunya. Nah, target market yang saya lakukan ini rata-rata itu untuk perempuan usia 15-30 tahun. Terdiri itu anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, dan pekerja-pekerja. Saya menggunakan media promosi ini tuh dari sosial media setiap hari. Saya mempunyai Instagram khusus untuk berjualan. Ada namanya itu Shop at Banana di Instagramnya by Caca. Dan yang menyukai jajanan kekinian kan, karena sekarang nih banyak banget nih anak-anak muda yang suka jajan gitu. Nah, untuk modal sendiri, modal awal yang saya lakukan itu adalah untuk penjualan pisang ini itu adalah per hari 30 kg dikali 20.000 per kilogram sama dengan itu 600.000. Dan untuk harga jualnya itu harganya itu 20.000. Nah, untuk pisang sendiri itu jadi tuh ada laba. Jadi tuh adapun harga-harga dari bahan dan pembuatan keripik pisang dan biaya-biaya yang akan keluar dalam produksi pisang ini. Nah, jadi kan ada pisang nih. Ada pisang ya kan? Nah, jadi begini. Nah, jadi dalam berwirausaha tujuan yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan di sini tergantung pada apa yang kita hasilkan dan bagaimana cara menjual produk tersebut. Dalam sehari saya dapat menghasilkan dan menjual keripik ini sebanyak 30 kg dengan membutuhkan bahan baku yaitu sebanyak 50 kg pisang. Selain pisang yang digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan keripik pisang ini, dibutuhkan juga minyak. Untuk melakukan proses penggorengan yang dibutuhkan sebanyak 15 kg. Agar rasa pisang ini gurih, renyah, penggorengan yang dibutuhkan
dan enak selama dibutuhkan bumbu-bumbu nih biar enak kan, dan sebagai penyedap rasa dalam keripik pisang ini kayak bumbu matcha, coklat, strawberry itu gitu-gitu semuanya. Nah, dan dalam proses pembuatan ini juga saya membutuhkan 3 orang sebagai tenaga kerja untuk membantu saya dalam memproduksi keripik pisang ini. Setelah keripik pisang ini matang, maka langkah selanjutnya adalah pengemasan. Maka saya juga membutuhkan pengemasan untuk mengemas keripik pisang ini dengan biaya pembungkus. Setelah semua sudah siap, maka keripik pisang tersebut tinggal dipasarkan dan dijual. Dengan itu, maka saya membutuhkan juga biaya transportasi untuk mengirim pisang-pisang ini. Nah, adapun harga-harga dan bahan-bahan untuk melakukan pembuatan keripik pisang ini itu sebagai berikut. Jadi harga keripik pisang itu adalah 4.000 per kilogram. Nah, kalau minyak itu harganya itu 10.500 per kilogram. Untuk bumbunya itu harganya dengan 10.000. Dan tenaga kerja itu 20.000 per orang. Jadi ini tuh hanya per orang itu dia hanya melakukan pengemasan aja ya guys ya, bukan berarti itu sedikit. Nah, untuk biaya pembungkusan itu 10.000 karena kita pakai plastik yang, nah untuk biaya transportasi itu 10.000, biaya lain-lain itu ditambahan itu 10.000. Nah, adapun perhitungan rugi atau laba atau keuntungan selama proses produksi sehingga proses pemasaran keripik pisang ini dimulai dari hari pertama, satu hari, 1 minggu hingga 1 bulan, dan laba yang diperoleh selama 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan yaitu sebagai berikut. Nah, pisang itu kan kita belinya itu 50 kg dikali 4.000 itu sekitar 200.000. Untuk minyaknya itu 15 kilo dikali 10.500 itu sama dengan 157. Nah, untuk bumbu itu aku belinya itu 20.000. Untuk tenaga kerja itu 3 dikali 20 itu sama dengan 60.000. Biaya pembungkusnya 10.000, biaya transportasi 10.000, dan lain-lainnya itu dikali 2 jadi 20.000. Total semuanya itu jadi 477.500. Nah, selanjutnya untuk harga jual keripik pisang ini, maka dalam sehari 20.000 itu kan 20.000 per kilogram 1 kilonya. Labanya itu jadi 30 dikali 20 sama dengan 600. Labanya itu 600 dikurang 477 ini untuk sehari ya, sama dengan harga jual dikurang modal. Jadinya itu 122.500 per hari. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk modalnya itu dalam 1 hari itu kita memperoleh modal itu yang dibutuhkan adalah 477.500. Modal dalam 1 minggu itu 3.342.500. Modal dalam 1 bulan itu 14 juta 3.325.000. Dan keuntungan yang kita dapat itu dalam 1 hari itu ada 122.500, dalam 1 minggu itu ada 857.500, dalam 1 bulan itu ada 3.675.000. Oke. Selanjutnya untuk target penjualan, kita menargetkan kan sehari itu 30 kg. Nah, dikali 2 minggu. Jadi itu kita ngejual 420 kg keripik pisang terjual dalam 2 minggu itu omset kita itu 6.685.000, dan keuntungan yang kita dapat itu adalah 1.715.000. Oke, untuk pemasarannya
aku udah membuat sosial media yang terkonsep dengan tampilan yang bagus, terus menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar, di wilayah rumah, kampus gitu, dan mencetak brosur yang ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Aku tuh biasanya udah termasuk di foto sih gitu. Nah, tuh. Oke. Ide dari bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.